di medan perang Kurukshetra dilakukan olehmu sendiri. Kau sendiri, Basudewa. Kau sendiri. Kau adalah orang yang layak mendapat hukuman. Aku, ibu ratu yang paling malang dari dinasti Kuru. Aku mengutukmu. Jangan, Gandari. Dwaraka, pernahkah kau bayangkan sebuah kota yang dibangun dari impian para keturunan Raja Yadu yang terdiri dari Wangsa Wrisni, Andaka, Wangsa Boja, Wangsa Cedi, dan seluruh para Yadawa. Itulah Dwaraka, kota emas di tepi samudera, kebanggaan Basudewa Krishna. Sebuah kota yang telah melindungi mereka dari kekejaman Raja Jarasandha, yang terus-menerus mengusik ketenangan mereka. Krishna memindahkan ibu kota dari Mathura ke Dwaraka setelah berhasil merebutnya dari tirani Raja Kamsa demi menyelamatkan para Yadawanya dari ekspansi kerajaan Magadha. Kota Dwaraka, istana-istananya menjulang megah, pasarnya riuh rendah dengan tawa, dan setiap sudutnya dipenuhi kemakmuran. Klan Yadawa hidup dalam kemegahan tak tertandingi. Mereka adalah pahlawan, penguasa, dengan kekuatan tentara Narayani Sena yang tak tersentuh. Atau begitulah yang mereka kira. Karena di balik semua kemilau dan kekuasaan itu, benih kehancuran perlahan mulai bersemi. Bukan hanya dari benih kesombongan yang mereka tanam sendiri, tapi juga dari takdir yang lebih besar, yang sabar menanti untuk terjadi. Lalu, datanglah sebuah lelucon yang menista para resi yang seharusnya mereka hormati. Samba, putra Krishna dengan paras yang memukau, tapi juga angkuh luar biasa, dia melakukan sebuah kesalahan fatal yang mengakibatkan runtuhnya semua kemasyhuran bangsanya. Ketika sekelompok resi agung dengan kebijaksanaan dan kekuatan spiritual yang tak terukur tiba di gerbang Dwaraka, alih-alih menyambut mereka dengan hormat, Samba dan pemuda Yadawa lainnya justru memilih untuk memperolok-olok mereka. Samba berdandan layaknya wanita hamil, bertanya dengan nada mengejek tentang jenis kelamin bayi yang dikandungnya. Sebuah lelucon yang tak seharusnya ada, namun dampaknya begitu besar. Merasa dipermainkan, kemarahan para resi membara. Ini bukan amarah biasa, ini adalah api suci yang telah lama terpendam. Dengan tatapan tajam yang menembus jiwa, mereka melontarkan kutukan mengerikan dengan mengatakan bahwa pemuda di hadapan kami ini tak akan melahirkan bayi. Sebaliknya, ia akan melahirkan gada besi yang akan menghancurkan seluruh ras Yadhawa. Kutukan itu menggelegar di atas kemegahan Dwaraka bagai petir di siang bolong. Sebuah janji kehancuran telah terucap. Waktu adalah penagih yang kejam. Ketika saatnya tiba, takdir menampakkan wujudnya yang paling menakutkan. Samba benar-benar melahirkan sebuah gada besi. Sebuah benda yang seharusnya mustahil, namun kini itu menjadi nyata. Ketakutan dan kecemasan mencengkeram erat hati para pemimpin Yadawa. Raja Ugrasena dengan hati remuk redam memerintahkan agar gada itu dihancurkan. Mereka menggilingnya hingga menjadi bubuk halus, lalu membuangnya ke Laut Prabhasa, berharap bisa menghapus kutukan itu selamanya. Tapi bagaimana bisa menghapus sesuatu yang sudah ditakdirkan? Sebuah serpihan kecil gada itu, yang terlalu keras untuk dihancurkan, terlepas. Ia hanyut di lautan luas, ditelan oleh seekor ikan. Sebuah benda yang sangat kecil,
tapi kelak akan berakibat sangat fatal. Sementara itu, bubuk besi yang terdampar di pantai secara tak terduga dihempas kembali gelombang laut ke tepi pantai, tumbuh menjadi padang rumput ereka yang tajam, beracun, dan mematikan. Mereka mengira telah membuang senjata itu, padahal mereka telah menanam hutan berisi malapetaka mereka sendiri. Sejak peristiwa gada itu, awan gelap mulai menggantung tebal di atas Dua Raka. Pertanda buruk muncul satu demi satu, seolah alam semesta tak henti memberi peringatan. Wabah tikus menyerbu lumbung-lumbung mereka dengan ganas. Roh-roh jahat terlihat berkeliaran di malam hari, menebarkan kengerian. Bahkan cakra Sudarshana, senjata suci Krishna yang tak terkalahkan, tampak menghilang dari pandangan. Sebuah firasat buruk yang sangat mendalam. Hati Krishna sendiri dipenuhi kesedihan. Ia melihat dengan jelas bagaimana kesombongan dan ketidakpedulian telah merasuki dan menggerogoti bangsanya. Rakyatnya telah tenggelam dalam kegelapan. Pasukan Narayani Sena yang dulu begitu gigih berjuang di Kurukshetra, sifat mereka kini sangat menjijikan, arogan, sombong, dan penuh keangkuhan. Namun lebih dari itu, Krishna memahami bahwa kehancuran ini adalah bagian tak terpisahkan dari hukum kosmik yang lebih besar. Pikiran Krishna melayang jauh ke masa lalu pada kutukan kedua yang lebih tua, sebuah sumpah yang dilontarkan oleh Gandhari, ibu 100 Kurawa setelah perang Bharatayuda yang memusnahkan keluarganya. Gandhari dengan hati hancur lebur mengutuk, menyalahkan Krishna karena tidak menghentikan pertumpahan darah yang mengerikan itu. Dengan air mata yang tak henti mengalir, ia mengutuk Krishna yang dianggap sebagai salah satu orang yang paling bertanggung jawab atas pembantaian 18 hari di Kurukshetra. Dosa terbesar di medan perang Kurukshetra dilakukan olehmu sendiri. Kau sendiri, Basudewa. Kau sendiri. Kau adalah orang yang layak mendapat hukuman. Aku, putri dari Subala yang taat pada perintahnya. Aku, istri Destrarastra yang selalu berbakti. Aku, ibu ratu yang paling malang dari dinasti Kuru. Aku mengutukmu. Karena kau, Krishna, tidak menghentikan kehancuran keluargaku, maka keluargamu sendiri, klan Yadawamu, juga akan binasa dengan cara yang sama dalam waktu 36 tahun. Krishna yang memahami siklus karma dan pentingnya takdir harus terjadi secara adil, menerima kutukan itu dengan tenang dan penuh pengertian. Baginya, penegakan dharma, kebenaran universal dan tatanan moral adalah prioritas tertinggi, bahkan di atas ikatan keluarga. Kehancuran Yadawa yang kini moralnya telah merosot tajam adalah sebuah keniscayaan yang harus terjadi demi keseimbangan alam semesta. Menyadari takdir yang tak terhindarkan, Krishna mengumpulkan para Yadawa. Dengan suara yang tenang, ia memerintahkan mereka untuk melakukan ziarah ke pantai Prabhasa, tempat di mana bubuk besi dari gada terkutuk itu berada. Mereka berbondong-bondong tanpa tahu bahwa mereka berjalan menuju akhir mereka sendiri. Di sana, di tepi lautan yang luas dan seolah telah menunggu kedatangan mereka, takdir pun mencapai puncaknya yang mengerikan. Di sana, mereka berpesta, terseret hawa dan nafsunya, mabuk dalam kenikmatan. Terpengaruh oleh minuman keras yang mereka konsumsi, pertengkaran kecil mulai pecah di antara para Yadawa.
perdebatan berubah jadi hinaan. Hinaan yang tak terkendali berujung pada kekerasan. Dalam kemarahan yang membutakan akal sehat, para panglima Narayani Sena seperti Satyaki dan Kritawarma, demikian juga dengan para Yadawa lainnya, mereka terlibat dalam pertengkaran hebat. Tanpa sadar mereka meraih rumput ereka yang tumbuh liar di sekitar pantai. Lalu sebuah keajaiban mengerikan terjadi. Setiap bilah rumput di tangan mereka seketika berubah menjadi senjata besi yang mematikan, persis seperti besi yang dikandung Samba dulu. Mereka telah mempersenjatai diri dengan malapetaka mereka sendiri. Peperangan saudara yang mengerikan pun pecah. Bukan perang melawan musuh, tapi perang melawan klan mereka sendiri. Ayah melawan anak, saudara melawan saudara. Denting senjata yang bertabrakan, teriakan kesakitan, dan raungan kemarahan menggema di seluruh pantai Prabhasa. Darah membasahi pasir, mewarnai ombak yang pecah di tepi pantai dengan rona merah pekat. Para pejuang Yadawa yang dulunya gagah berani, kini saling membantai tanpa ampun, dibutakan oleh murka dan desakan takdir yang tak tertahankan. Krishna menyaksikan kehancuran itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia adalah saksi bisu dari karma yang sedang bekerja, dari konsekuensi pahit kesombongan dan pelanggaran dharma, serta dari penggenapan dua kutukan besar yang telah lama dinantikan. Ia tahu dengan pasti bahwa inilah akhir dari era kejayaan Yadawa, sebuah pelajaran pahit tentang siklus kehidupan dan kehancuran, dan penegasan hukum kosmik yang tak terhindarkan, yang bahkan seorang dewa pun harus tunduk padanya. Pantai Prabhasa kini sunyi. Yang tersisa hanyalah mayat-mayat klan Yadawa yang berserakan, saksi bisu dari peperangan saudara yang mengerikan. Krishna menyaksikan semuanya. Matanya dipenuhi kesedihan yang mendalam, bukan karena ketidakberdayaan, melainkan karena penerimaan akan takdir dan hukum karma yang tak terhindarkan. Ia telah membiarkan kehancuran ini terjadi, karena inilah yang harus terjadi. Klannya yang sombong dan moralnya yang telah rusak mencapai akhir dari perjalanannya. Kini Krishna sendirian di antara tumpukan jenazah. Para Yadawa yang tersisa seperti Balarama, kakaknya sendiri, juga telah meninggalkan tubuh mereka setelah menyaksikan malapetaka ini. Kesunyian menusuk kalbu. Dunia yang ia bangun, keluarga yang ia cintai, kini telah tiada. Ini adalah harga dari karma, harga dari sebuah kutukan, dan penggenapan akhir dari sebuah era. Dengan hati yang berat, Krishna memilih untuk pergi. Ia melangkah jauh dari pantai berdarah itu, mencari tempat yang tenang untuk mengakhiri perwujudannya di bumi. Ia tiba di sebuah hutan sunyi, berbaring di bawah pohon beringin, bermeditasi. Dalam ketenangan itu, seorang pemburu bernama Jara lewat. Mata Jara yang terlatih untuk berburu melihat sekilas tumit Krishna yang menyerupai kepala rusa di antara semak-semak. Tanpa ragu, ia melepaskan panahnya. Panah itu melesat cepat dan menancap tepat di tumit Krishna. Seketika, rasa sakit menjalar, namun Krishna tetap tenang. Panah itu ternyata adalah serpihan besi kecil dari gada yang ditelan ikan. Serpihan terakhir dari malapetaka yang pernah dikandung Samba. Kutukan para resi yang dulu diucapkan untuk menghancurkan klan Yadawa, kini mencapai klimaksnya dengan mengambil nyawa sang awatara itu sendiri. Jara menyadari kesalahannya yang fatal, mendekat dan bersujud penuh penyesalan. Namun Krishna hanya tersenyum. Ia menenangkan Jara, menjelaskan bahwa ini adalah takdirnya, dan bahwa Jara hanyalah alat dalam penggenapan takdir yang telah ditentukan. Dengan itu, Krishna meninggalkan tubuh fisiknya, kembali ke alam spiritual. Berita kematian Krishna menyebar dengan cepat, membawa kesedihan yang tak terlukiskan bagi sedikit orang yang tersisa. Tak lama setelah Krishna wafat dan sebagian besar Yadawa musnah, ramalan lain pun terpenuhi.
Dwaraka, kota emas yang megah, mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan. Lautan yang dulu melindunginya dengan gagah perkasa, kini mulai bergelora dan menelan daratan. Perlahan tapi pasti, air laut naik. Bangunan-bangunan mulai runtuh, istana-istana megah yang dulunya menjulang tinggi kini terendam. Jalan-jalan yang ramai menjadi dasar laut. Dalam hitungan jam saja, Dwaraka benar-benar tenggelam. Kota kebanggaan Krishna, pusat peradaban Yadawa, kini lenyap di telan ombak, menjadi mitos yang tersembunyi di kedalaman samudra sampai saat ini. Inilah akhir dari sebuah siklus, akhir dari era besar. Keangkuhan Samba, kutukan para resi, sumpah Gandhari, dan terakhir Panajara, semuanya adalah bagian dari rangkaian karma dan dharma yang tak terhindarkan. Kisah Senja di Dwaraka bukan hanya tentang kehancuran sebuah klan atau wafatnya seorang awatara. Ini adalah pengingat abadi bahwa tidak ada yang luput dari hukum alam semesta, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa bahkan kemuliaan tertinggi pun akan tunduk pada takdir dan siklus kehancuran untuk membuka jalan bagi penciptaan yang baru.